Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Windiani dari kelas BKI B1 akan menjelaskan materi tentang psikologi humanistik. Definisi psikologi humanistik menurut para ahli. Menurut Abraham Maslow, dinamakan psikologi humanistik karena psikologi ini memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia menurut psikolog. Menurut Yusuf Syamsu 2007 141, teori humanistik dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoretis yang menekankan kepada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan free will atau kehendak bebas dan potensi untuk mengembangkan diri. Sejarah psikologi humanistik. Aliran ini muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi dari aliran-aliran terdahulu, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan psikologi. Teori humanistik menyatakan kedua teori tersebut telah melecehkan nilai-nilai manusia atau berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Para tokoh dan pengikut gerakan humanistik banyak memberikan kritik terhadap behavioristik. Mereka menganggap bahwa psikologi behavioristik mendehumanisasi. Maksudnya, meskipun gerakan tersebut telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa pada era-era tertentu, namun psikologi behavioristik telah gagal memberikan sumbangsi terhadap pemahaman manusia dan kondisi eksistensi. Pada kenyataannya, behavioristik telah merampok esensi dari manusia itu sendiri. Pada masa perkembangan psikologi humanistik terdapat dua aliran filsafat yang sedang mendunia dan cukup memberikan pengaruh terhadap psikologi. Dua aliran tersebut adalah filsafat fenomenologi dan filsafat eksistensialisme. Psikologi humanistik itu sendiri adalah gambaran di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat, yang selalu bergerak untuk mengungkap eksistensinya dengan segala potensinya. Dalam pandangan humanis, perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh konflik yang tidak disadari maupun oleh lingkungan. Manusia mempunyai kehendak bebas karenanya memiliki kemampuan untuk berbuat lebih banyak bagi dirinya, lebih dari yang diprediksi behaviorisme maupun psikoanalisis. Tujuan psikologi humanistik membantu manusia mengekspresikan diri secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Meskipun kini humanistik tidak lagi mendominasi di dunia, tapi psikologi humanistik telah memberikan pengaruh yang cukup berarti baik di dalam maupun di luar psikologi. Kekurangan psikologi humanistik cenderung bersifat egoistik, mengabaikan etika transendental, bersifat elitis dan aristokratis, kurang mampu menyelesaikan masalah. Kelebihan psikologi humanistik: memberikan perhatian pada pengembangan diri, mendorong untuk mencari makna yang paling dasar dari sejumlah keinginan, menginspirasi aktualisasi diri. Aspek psikologi humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi,
pengembangan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Psikologi humanistik atau juga disebut psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan aktualisasi diri.